Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu hingga saat ini. Siang ini kami datang kepadamu untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, dan di saat kami memuji, bersorak-sorai, dan mendengarkan firman Tuhan. Urapan Tuhan turun ke atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat datang di Kisah Anugerah. Mari bersama-sama pada saat ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Haleluya! Kita pujikan kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Yeay! Haleluya! Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, yeay. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, yeay. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus indah dalam hidup kita. Lebih indah dari semua yang bagus-bagus di dunia ini, karena kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan adik-adik. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan pimpin, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang raja besar dari Israel yang bernama, huruf pertamanya D. Siapa ya? Wah, ya betul. Namanya adalah Daud. Nah, adik-adik sekalian, Raja Daud adalah raja yang besar, yang sangat dihormati oleh bangsanya, oleh rakyatnya, oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, tetapi adik-adik, Raja Daud melakukan sebuah kesalahan. Ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu pada suatu saat Raja Daud ternyata dia tidur dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Jadi ada seorang wanita yang bernama Batsheba, ya. Ada seorang wanita, seorang istri dari pasukan Daud sendiri, yaitu Uria.
Jadi ada bapak Uria, ada ibu Batsyeba, suami istri. Nah, Raja Daud ternyata suka sama ibu Batsyeba, istrinya siapa? Bapak Uria. Nah, bapak Uria ini adalah pasukan Daud. Nah, karena suka, lalu Daud dia berpikir jahat. Dia pengen untuk memiliki istrinya Uria. Nah, setelah berbagai macam cara dipakai oleh Raja Daud, akhirnya Urianya disuruh maju berperang di bagian paling depan. Supaya apa? Supaya meninggal. Karena ada nih, kalau perang, yang paling depan pasti yang paling berbahaya, ya, yang paling kena panah duluan, yang paling depan, yang paling kena pedang duluan, ya. Nah, Raja Daud berpikir jahat, ya udah deh, Uria taruh di tempat yang paling depan karena semua cara sudah gagal, supaya Uria mati. Dan betul adik-adik, Uria mati. Dan Raja Daud mengambil istrinya Uria, yaitu siapa? Batsyeba, menjadi istri Daud. Nah, jahat ya. Wah, Raja Daud sayang sekali, raja yang besar, raja yang hebat, ternyata dia jatuh di situ. Dia berdosa dengan mengambil istri dari Uria. Nah, adik-adik sekalian, nah begitu Uria sudah meninggal, Batsyeba sudah diambil sebagai istrinya Daud. Lalu datanglah Nabi Nathan memperingati Daud, menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Daud. Daud, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mengambil istri Uria? Kenapa kamu membiarkan Uria maju di barisan paling depan supaya dibunuh duluan oleh musuh? Nah, karena perbuatanmu ini, kata Nathan, dia berkata, kamu akan dihukum sama Tuhan. Tuhan gak suka, Tuhan gak mau kamu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya adik-adik, karena Daud sudah melakukan kesalahan yang begitu jahat, Tuhan berkata bahwa dalam keluarga kamu akan selalu terjadi perang. Ya, berperang sesama anggota keluarga. Akan ada banyak masalah di bangsa Israel karena kesalahan Daud. Dan benar adik-adik, begitu Daud mengambil Batsyeba sebagai istrinya, lalu dia hidup setiap hari seperti biasanya, tiba-tiba terjadi banyak masalah dalam keluarga. Nah, ada seorang anak dari Raja Daud namanya Absalom, tiba-tiba memberontak terhadap Raja Daud. Wah, dia atur begitu rupa sampai Absalom ini anak Daud dari istri yang lain, wah, memberontak dan Daud akhirnya lari dari kerajaan Israel karena takut dibunuh sama Absalom. Nah, begitu Absalom menguasai kerajaan Israel, lalu setelah itu terjadilah berbagai macam permasalahan, berbagai macam peperangan. Nanti ada lagi yang memberontak, ada lagi yang memberontak, ada lagi yang memberontak, sampai kerajaan Israel pecah jadi dua. Nah, itulah akibat dari dosa, dari kejahatan yang dilakukan oleh Raja Daud. Jadi adik-adik, setiap kejahatan, setiap perbuatan dosa pasti ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Kalau kita misalnya suka mencontek, tidak mau belajar, pasti ada akibatnya. Yaitu apa? Kita nggak ngerti, kita tidak tahu sebenarnya pelajaran itu mau ngomongin apa sih. Kita nggak pernah tahu karena nggak pernah belajar. Akibatnya adalah kita menjadi anak yang tidak pintar, tidak tahu. Kalau kita misalnya mencuri, nah ada akibatnya adik-adik. Kita merasa takut, kita merasa cemas. Waduh, kalau ketahuan bagaimana? Kita merasa khawatir. Sudah lagi nanti kalau ketahuan pasti akan dihukum sama orang yang barangnya kita curi. Jadi setiap perbuatan dosa selalu ada akibatnya.
Nah, adik-adik sekalian, maka kita harus belajar bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kalau setiap perbuatan dosa ada akibatnya, maka setiap ketaatan kita juga ada akibatnya. Ada akibatnya. Nah, mereka yang misalnya rajin, yang taat sama Tuhan, yang mau mendengarkan apa yang papi mami kita bilang, akibatnya adalah kita menjadi anak yang pintar, anak yang bisa mengerti. Setiap apa yang disampaikan dalam pelajaran kita mengerti karena kita rajin belajar dan kita disayangi oleh banyak orang sebagai akibat dari ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, maka mari kita belajar bersama-sama ya, untuk kita boleh meninggalkan kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang jahat, dan kita masuk dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus, yang mau taat sama Tuhan, yang mau taat sama apa yang orang tua kita nasihatkan, hal-hal yang baik yang mereka sampaikan, yang mau belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, tidak seperti Raja Daud ketika dia membunuh Uria, mengambil istrinya Uria, dan kemudian dia menikah dengan istrinya Uria. Nah, ini tidak boleh kita ikuti. Sembunyi-sembunyi, berbuat jahat, berpikir jahat, tapi kita harus belajar bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat. Ya, taat sama Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, dan kita akan menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih dan anugerah yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita agar kita bisa hidup di dalam firman-Nya. Amin. Yeay. Siapa yang mau taat? Siapa yang melakukan firman Tuhan? Siapa yang mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan? Yeay. Dan mereka yang mengasihi Tuhan, yang taat dengan firman Tuhan, akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Amin. Yeay. Sekarang kita akan masuk dalam kuis. Nah, adik-adik sekalian, ada 2 pertanyaan yang akan kalian berikan pada saat ini. Yang pertama adalah siapa nama suami dari Batsheba sebelum Batsheba menjadi istri Daud? Siapa nama suami dari Batsheba sebelum Batsheba menjadi istri Daud? Siapa nama suami sebelumnya? Ya, yang pertama. Yang kedua adalah siapa nama dari anak Daud yang memberontak pada waktu itu kepada Daud? Nah, siapa nama anaknya? Silakan ditulis. Nah, jawabannya silakan dikirim di nomor WhatsApp Kak Dira. Yeay, semua pasti pintar-pintar. Nah, adik-adik, kalau dalam firman Tuhan hari ini berbicara mengenai bagaimana kita meninggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, ini ada titipan tugas untuk 1 minggu ini.
untuk adik-adik semua, 1 minggu ini coba cari satu sifat yang jahat, satu kebiasaan yang tidak baik yang adik-adik mungkin selama ini lakukan yang tidak baik, lalu diubah menjadi kehidupan yang baik. Coba cari satu saja tindakan yang adik-adik lakukan yang sebenarnya ini sih nggak baik, tapi aku sudah melakukan. Nah, coba 1 minggu ini satu saja. Coba perbuatan tidak baik apa, kemudian coba adik-adik ubah kehidupan yang tidak baik itu. Misalnya, iya kak, aku seringkali nggak mau mendengarkan apa yang papi mamiku bilang. Nah, 1 minggu ini adik-adik coba untuk berjuang ya, coba untuk taat kepada apa yang papi mami bilang. Nah, nanti minggu depan adik-adik kita akan sharing lewat WhatsApp lagi ya. Kira-kira perbuatan apa sih yang bisa diubah dalam 1 minggu ini? Oke? PR-nya di rumah ya. PR di rumah adalah bagaimana mengubah satu tindakan, perbuatan yang tidak baik yang adik-adik ubah dalam 1 minggu ini. Oke. Kita percaya Tuhan pasti menolong adik-adik dan adik-adik pasti bisa ya. Pasti bisa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Dan kini kami akan mengakhiri persekutuan kami, ibadah kami dalam kisah anugerah. Tuhan pimpin, kiranya anugerah Tuhan terus menolong kami agar kami dapat meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami naikkan doa kami kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Sampai jumpa dalam kisah anugerah minggu depan. Dadah. Hati-hati